Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan berkat inayah, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di momen yang masih dalam suasana Idul Fitri ini, masih berada di bulan Syawal, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat ini kita dapat melangkahkan kayak kita ke Masjid Raya Telaga Kahuripan yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, apabila hanya karena kesehatan, mungkin banyak di antara saudara kita yang lebih sehat, lebih bugar, lebih fit, namun naudzubillah mungkin masih ada yang sibuk dengan aktivitasnya. Apabila karena kesehatan, mungkin mereka lebih sehat. Apabila karena kekayaan, mungkin orang lain lebih mudah untuk mengakses bagaimana mereka memiliki kendaraan yang mewah mungkin sehingga dapat menuju masjid, namun tidak semua nikmat Allah itu menjadikan kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena nikmat itu kita masih dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan segala syariah, sunnah-sunnah yang dibawanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Syafaat di mana orang lain, bahkan para nabi-nabi lain tidak dapat memberikan syafaat tersebut. Bahkan diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa semua umat, dari umat zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, semuanya memohon pertolongan kepada Nabi dan Rasulnya.
namun semuanya dikembalikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian, untuk mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas sekaligus kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan takwa itu pula adalah sebaik-baik bekal. Bagaimana kita mengalami atau tetangga-tetangga kita menjalankan untuk mudik balik kampung, bagaimana mereka atau kita mempersiapkan perbekalan hal-hal yang harus kita siapkan untuk kita menuju kampung. Namun apabila kita kembali kampung akhirat, pembekalan itu jauh lebih penting lagi. Untuk itu mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 133 seperti yang tadi dibacakan oleh khatib di muqaddimah, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun siapakah orang yang bertakwa? Sebulan ke belakang kita sering mendengarkan para khatib Jumat atau para penyampai kultum bahwa salah satu tujuan, bahkan menjadi tujuan utama diadakannya puasa adalah agar kalian bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam bimuradi. Di sini Allah Subhanahu wa taala walaupun menyebutkan takwa di akhir ayat, namun sejatinya takwa ini adalah tujuan utama. Dalam ilmu manajemen mungkin tujuan atau goals ini menjadi pokok yang kemudian menjadi turunannya adalah adanya visi dan misi. Tujuan ini harus menjadi prioritas. Bagaimana puasa itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwalah, sebagaimana tadi disebutkan di awal, kita akan menggapai kebahagiaan di dunia, bahkan kelak di yaumil jaza, yaitu di akhirat. Puasa menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya orang-orang yang bertakwa. Namun dalam puasa lebih kepada bagaimana kita langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa tersebut memang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa in ra'im qatalah aw satamah falyakul inni shaimun maratain asyamu li wa ana azibih. Bahwa Rasulullah SAW melalui hadis kursinya menerangkan bahwa puasa itu adalah junnah atau perisai. Fala yarfus, maka janganlah berkata yang jorok atau berkata yang tidak berguna. Wala yajhal, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Wa in rin qatalah, dan apabila di antara kalian ada yang mengajak untuk berkelahi, falyakun,
maka katakanlah inni shaimun, bahwa sesungguhnya aku berpuasa, maroten hingga 2 kali. Lahulu pami shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi mirihil mis, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari minyak kasturi. Asyamuli, puasa itu untukku, wa ana azibih, dan aku yang akan membalasnya. Puasa sejatinya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan hal-hal lain berhubungan dengan kehidupan di dunia, baik kita bermuamalah dengan sesama kita untuk senantiasa menjaga adab-adab kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga di dalam surah Al-Imran ayat 133 tadi, di antara ciri orang yang bertakwa lain adalah yakni alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di kala lapang ataupun sempit. Ini merupakan ciri pertama untuk orang yang bertakwa menurut surah Al-Imran ayat 134, bahwa orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik ketika sempit ataupun ketika lapang, maka mereka termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka nilai daripada infak bukan dari nominal harta yang diinfakkan, tetapi bagaimana usaha kita dapat memberikan sebagian dari harta kita untuk orang lain, sehingga berapa persen dari harta kita itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 1 juta bagi sebagian kalangan merupakan nilai nominal yang sangat besar, namun di sebagian yang lain itu merupakan nominal yang sangat kecil, sehingga baik sedikit maupun besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Yang dihitung adalah sebagaimana kita bisa ikhlas memberikan, menginfakkan harta kita baik di kala sempit ataupun kala lapang, sehingga ketika kita lapang kita senantiasa berinfak, dan ketika kita sempit pun kita senantiasa berinfak sesuai kemampuan atau kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua, ciri takwa adalah wal qaziminal ghaidh, yakni orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Ketika puasa tentu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menahan amarah, sebagaimana hadis tadi bahwa ketika ada yang mengajak berantem pun maka kita harus menahannya, bahkan kita harus sampaikan bahwa kita sedang berpuasa. Maka dari itu di momen yang masih suasana Idul Fitri, mari kita maafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kita redam amarah kita atas segala kesalahan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita memiliki hati yang senantiasa mampu menerima ataupun mampu mengampuni kesalahan orang lain, sehingga kita sendiri dapat diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa ciri orang yang takwa adalah wal afina 'anin nas. Setelah kita dapat menahan amarah kita, maka kita dapat mengampuni orang lain. Banyak yang dapat mengampuni orang lain dengan bisa mengampuni orang lain itu karena dapat menahan amarah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita dapat menahan amarah dahulu, kemudian baru kita dapat memaafkan orang lain? Karena boleh jadi kita tidak bisa memaafkan orang lain apabila kita tidak bisa menahan amarah.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang dapat menahan amarah, dan ciri yang ketiga adalah kemudian mampu memberikan maaf orang lain. Karena tidak sedikit orang tersebut bisa menahan amarah namun tidak bisa memaafkan orang lain. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk ciri yang ketiga, yang kedua dan ciri yang ketiga, yaitu bisa menahan amarah dan bisa mengampuni atau memaafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perintahnya adalah yang ciri-ciri takwa ini, yakni yang pertama, kita senantiasa menginfakkan harta kita baik di kala sempit ataupun kala lapang, dan mudah-mudahan kita juga dapat menahan amarah kita, dan mudah-mudahan kita juga dapat mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat ihsan atau yang berbuat baik. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Tentunya menjadi orang yang bisa menerima orang lain, bahkan bisa memberikan harta kita kepada orang lain sangat susah. Jangankan kita bisa memberi kepada orang lain, justru kita ini inginnya diberi oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat takwa itu adalah predikat yang sangat berharga. Beruntunglah bagi kita yang senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menginfakkan harta kita, untuk bisa menahan amarah kita, dan untuk bisa memaafkan orang lain. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Imran 133 atau ayat sebelumnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu diperuntukkan auidat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, pikiran, tindakan yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berinfak kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang dapat kita redam amarah kita, dan mudah-mudahan kita pun bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian dan kita tutupi kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Mungkin kita telah saling memaafkan ketika kita Idul Fitri, tapi mungkin di antara kita tidak berani mengungkapkan kesalahan kita kepada orang lain, karena mungkin kesalahan kita sangat besar, sangat berat, atau kita tidak bisa meminta atau memohon maaf kepada orang tersebut, karena mungkin kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa menghubungi atau dan lainnya. Maka ketika kita melakukan kesalahan, maka di antara usaha kita untuk bisa menutupi kesalahan tersebut, maka kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dari segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima dengan sebaik-baik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.